Saat ini terjadi perang di jalur Gaza. Bisakah Bapak Pendeta menceritakan sedikit mengenai perang ini? Dan kenapa banyak sekali hujatan terhadap Israel, padahal penduduk yang ada di Gaza bukan hanya orang-orang Muslim? Menurut Alkitab, apakah perang ini akan berakhir? Terima kasih. Saudara menyuruh saya menceritakan sedikit ini agak sukar ya, karena ini sejarahnya panjang ini. Ya, sejarahnya ribuan tahun ini konflik ini ya. Mengapa sampai terjadi konflik demikian? Kita tahu bahwa Israel pernah jaya ya pada masa pemerintahan Daud dan juga Salomo. Tapi setelah kematian Salomo, lalu kerajaan Israel Raya itu pecah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan. Tapi dua kerajaan ini, utara dan selatan ini sama-sama, satu namanya Israel, satu namanya Yehuda. Tapi sama-sama jahat, sama-sama terlibat dalam penyembahan berhala. Gara-gara terlibat dalam penyembahan berhala ini, maka Tuhan menghukum mereka, yakni Tuhan memakai bangsa-bangsa kafir untuk menghantam Israel. Nah, untuk menghantam Israel dan juga Yehuda. Bangsa Asyur dan juga bangsa Babel dipakai oleh Tuhan untuk meratakan. Sehingga akhirnya saudara, bait Allahnya di Yerusalem yang didirikan oleh Salomo pun itu bisa rata dengan tanah waktu penyerangan Babel pada zaman pemerintahan Nebukadnezar. Lalu saudara, yang terjadi pada saat itu adalah setelah Nebukadnezar itu menaklukkan Yerusalem, setelah itu maka orang-orang Israel pada waktu itu diangkut, dibawa ke pembuangan di Babel. Ya, di Babel ini di Irak sana ya. Dibuang di sana sehingga orang-orang tertentu itu ditinggalkan di tanah-tanah Israel, tapi mayoritas yang bagus-bagus itu diserahkan ke berbagai bangsa, terutama kepada bangsa Babel. Nah, lalu saudara, setelah mereka sampai di Babel, itu mereka hidup di sana dalam pembuangan selama 70 tahun. Setelah 70 tahun di Babel, setelah itu dikembalikan lagi. Karena pada waktu Babel runtuh, muncul satu kekaisaran baru yang namanya kekaisaran Persia. Nah, kekaisaran Persia ini menaklukkan Babel, lalu berkuasa. Maka tadinya Israel di bawah Babel, sekarang Israelnya sudah di bawah Persia. Nah, di bawah Persia ini, di bawah Raja Kores, lalu akhirnya Israel diizinkan pulang ke tanah mereka. Maka pulanglah bangsa Israel ke tanah mereka. Dan pada waktu mereka pulang ke tanah mereka, mereka membangun bait Allah yang kedua dalam zamannya Esra atau Nehemia atau zamannya Hagai. Itu bait Allah kedua, itu mulai didirikan. Lalu akhirnya mereka kembali, tetapi karena mereka pada waktu itu di bawah pemerintahan Media Persia atau bangsa Persia yang besar, maka mereka tidak bisa merdeka lagi seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka di bawah bangsa Persia. Tahu-tahu di kemudian hari muncul bangsa Yunani. Bangsa Yunani ini lalu menaklukkan Persia, sehingga akhirnya bangsa Yunani yang menjadi penguasa dunia pada waktu itu. Lagi-lagi kembali lagi Israel pindah kekuasaan, dikuasai oleh Yunani. Tadi dikuasai Babel, setelah itu dikuasai Persia, sekarang dikuasai Yunani. Di bawah Yunani. Karena itu maka mereka terpengaruh dengan kehidupan Yunani, Helenisasi atau Helenisme. Nah, setelah itu muncul lagi bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini berkuasa, menaklukkan Yunani. Dan karena itu maka Israel lagi mereka dikuasai oleh Romawi. Jadi sejak dari mereka pergi ke pembuangan di Babel, mereka tidak pernah merdeka sebagai negara yang sungguh-sungguh punya otoritas sendiri. Mereka di bawah Romawi. Nah, di bawah Romawi pada waktu Yesus lahir itulah maka mereka ada di bawah Romawi. Karena itu ada Kaisar Agustus, ada Pontius Pilatus, ada Herodes yang adalah orang-orang atau penguasa-penguasa Romawi. Nah, lalu saudara-saudara, penguasa-penguasa Romawi, gubernur Romawi itu berganti-gantian. Salah satunya adalah Pontius Pilatus itu. Nah, lalu ada juga yang lain, dan ada juga satu yang namanya Florus. Nah, Florus itu begitu jahat. Karena Florus itu begitu jahat, dan dia akhirnya membuat masyarakat begitu marah. Masyarakat Yahudi begitu marah sampai singkat cerita, satu kaum bangsa Israel yang namanya kaum Selot. Kaum Selot itu akhirnya memikirkan atau berusaha untuk mengadakan pemberontakan kepada Romawi. Nah, lalu akhirnya mereka memberontak kepada Romawi sampai singkat cerita adalah bahwa terjadi
perang besar di mana pasukan Romawi yang dipimpin oleh seorang jenderal yang namanya Jenderal Titus. Ini terjadi pada tahun 70 Masehi, ya. Pada tahun 70 Masehi itu berarti setelah Yesus naik ke surga. Kalau tadi mereka dibawa, yang saya bilang tadi mereka dibawa Babel, dibawa Persia, dibawa Yunani, itu Yesus belum datang. Tapi pada waktu mereka dikuasai Romawi, itu Yesus lahir. Jadi Yesus lahir di bawah Romawi. Tapi setelah itu pada pemberontakan perang tahun 70 itu Yesus sudah naik ke surga. Kenapa? Karena Yesusnya mati kira-kira tahun 27 atau tahun 30 lah, ya. Setelah itu sudah naik ke surga. Nah, lalu tahun 70 itu terjadi perang sampai Jenderal Titus itu lalu akhirnya meratakan Yerusalem dengan tanah. Dan orang Israel dibasmi sedemikian rupa. Bait Allah kedua yang dibangun, yang juga disponsori oleh Herodes yang agung, itu diratakan dengan tanah, habis semua. Lalu waktu itu Yerusalem menjadi banjir darah. Nah, setelah selesai semua, maka orang Romawi lalu akhirnya mengambil bangsa Israel yang tersisa itu disebar ke seluruh dunia. Sampai akhirnya Yerusalem kosong. Tanah Israel itu kosong. Nah, saudara, yang terjadi juga setelah itu adalah bahwa Jenderal Titus ini betul-betul kepengen memusnahkan Israel ke Yerusalem. Maka pada waktu itu seluruh gedung di Yerusalem itu disuruh rata dengan tanah. Semua pohon di Yerusalem harus rata dengan tanah. Dan setelah diratakan dengan tanah, lalu dibajak. Disuruh dibajak sampai akhirnya betul-betul hilang sebagai satu daerah atau satu kota, satu kerajaan, satu negara. Itu hilang. Nah, setelah hilang, mereka sudah disebarkan kemana-mana. Sehingga terpaksa bangsa Israel harus keluar meninggalkan daerah mereka dan mulai akhirnya merantau ke berbagai macam negara di seluruh pelosok dunia ini. Ya, mereka kemana-mana ditolak dan akhirnya itulah yang menyebabkan orang Yahudi akhirnya ada di mana-mana. Orang Yahudi ada di Amerika, ada di Australia, ada di Kanada, di Belanda, di Rusia, dan di Jerman, dan di mana-mana saja orang Yahudi ada. Nah, tapi saudara, sepanjang itu juga mereka ditolak di mana-mana. Mereka seringkali menjadi sampah masyarakat dan dibasmi di mana-mana. Sampai kita juga tahu ada peristiwa Holocaust di Jerman, di mana banyak orang Yahudi, kira-kira 6 juta orang Yahudi itu dibunuh oleh Hitler, dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi, dan lalu disuntikan gas beracun sampai akhirnya mati semua. Lalu akhirnya setelah orang Yahudi itu mengalami penindasan yang begitu luar biasa, lalu muncul seorang yang namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini lalu mulai mencetuskan pemikiran tentang Zionisme, suatu memimpikan kembali satu negara Israel yang merdeka. Nah, setelah ini, jadi mereka sudah habis dari tahun 70, saudara ya. Dari tahun 70 itu mereka sudah mengembara hampir 2000 tahun ke berbagai macam negara. Nah, lalu Theodor Herzl memimpikan kalau bangsa Yahudi ini dibasmi terus, menjadi musuh, mereka kepengen untuk kembali mempunyai sebuah negara. Pada waktu itu rapat Yahudi Zionisme memikirkan mungkin mereka perlu satu wilayah tersendiri supaya bangsa Yahudi ini aman dari penindasan di seluruh dunia. Nah, lalu ada yang mengusulkan untuk mereka pergi ke Argentina, tapi ditolak. Lalu pada akhirnya keputusan itu memikirkan bahwa bagaimana mereka kembali saja ke tanah mereka, yaitu tanah Israel. Maka pada saat itulah mereka mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah negara mereka, tanah nenek moyang mereka, yaitu tanah Israel. Tapi cilakanya adalah pada waktu itu ketika mereka mau kembali itu, tanah itu sudah dikuasai oleh orang Palestina. Orang-orang Arab sudah di sana dikuasai oleh orang-orang Palestina yang sudah banyak. Dan mereka sudah secara, bayangkan saudara, Israel hilang dari tahun 70. Hilang dari tahun 70, 80, tahun 100, 200, 300, 400, sampai tahun 1000, sampai sekarang 2000. Jadi mereka hilang hampir 2000 tahun, saudara. Hampir 2000 tahun. Selama 2000 tahun mereka kembali. Tanah mereka itu sudah dikuasai oleh orang Palestina. Kalau orang Palestina sudah kuasai itu, ya berarti nenek moyang Palestina juga sudah ada di sana. Nah, pada waktu itu mereka mau bagaimana? Mereka mau kembali, itu mereka percaya sesuai janji kitab suci, itu tanah mereka. Tapi orang Palestina juga tidak mau mundur. Mengapa? Karena itu juga nenek moyang mereka ada di sana. Saudara, kita juga lihat saja ya, kalau kita tinggal di Kupang, saudara tinggal di Kupang berapa lama? Ya. Saudara sudah tinggal, saudara rasa, bapak saya di sini, kakek saya di sini. Bapaknya kakek saya di sini, kakeknya kakek saya ada di sini. Tiba-tiba kita sudah hidup di Kupang, tahu-tahu muncul satu bangsa.
Satu bangsa yang mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu, ini adalah tanah kami. Lalu mereka mulai usir kita semua dari sini. Mulai membombardir kita semua. Apa kita terima? Tentu kita juga tidak terima. Kita pasti melawan karena di sini tanah tumpah darah kita. Nah, tapi Israel juga tidak bisa mau mengalah. Mengapa? Karena memang mungkin ribuan tahun sudah, tapi dikuasai oleh Palestina. Tapi lebih tua dari itu adalah mereka yang menguasai itu. Dan mereka percaya bahwa itu tanah perjanjian. Nah, sekarang bagaimana? Nah, di sini terjadi dua kepentingan yang ini. Dan karena itulah maka pengaruh orang Yahudi kepada PBB begitu kuat pada waktu itu sampai akhirnya PBB memutuskan untuk memberikan tanah itu ke pembagian Palestina dengan Israel. Dan itu terjadi pada tahun 1948. Dan Israel akhirnya mengumumkan kemerdekaan mereka pada tahun 1948. Jadi Indonesia itu merdeka lebih dulu dari Israel. 3 tahun. Nah, setelah itu Israel merdeka sebagai satu negara 1948, maka mulai terjadi perang-perang yang hebat. Kita lihat bahwa ada perang Liga Arab melawan Israel. Ada perang 6 hari yang begitu terkenal itu. Tapi lagi-lagi dikepung oleh sekian banyak tentara atau negara-negara Liga Arab. Tapi mereka tidak pernah bisa mengalahkan Israel. Dan pada waktu itu Israel bisa akhirnya menghancurkan semua. Memang pernah mereka kalah, ya, mereka kalah, tetapi akhirnya mereka berhasil memenangkan kembali beberapa pertempuran lagi. Dan akhirnya sampai hari ini terjadi terus perang. Israel tidak pernah damai dengan Palestina. Dan saya juga sukar ya memikirkan ini ya. Coba kalau kita berdiri dari sisi orang Israel, itu juga sulit ya, karena itu memang bagaimanapun juga itu memang tanah mereka. Tanah mereka yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka ribuan tahun yang lalu. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan sebagainya. Dan karena Romawi lah mereka akhirnya dibuang keluar dari negara mereka. Dan mereka menderita luar biasa di dalam banyak negara. Sampai akhirnya mereka bisa kembali ke tanah mereka tahun 1948. Dan itu dianggap sebagai mujizat dan campur tangan Tuhan, membuat mereka kembali kepada tanah mereka. Jadi dari sisi perasaan orang Israel juga itu tanah mereka mau bagaimana. Tapi dari sisi orang Palestina juga, kami tidak tahu kalian dulu di sini. Tapi pokoknya kami juga sudah menempati ribuan tahun di sini. Nenek moyang kami, sejarah kami di sini semua ada. Nah, karena itulah saudara, maka konflik ini sukar. Sehingga mereka akan bertempur dan tidak ada habis-habisnya menurut saya. Dan menurut saya bahwa peperangan Israel dengan Palestina ini tidak akan selesai sampai akhir zaman. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap hal ini? Nah, jadi pertama ya, kita mesti pikirkan bahwa ini sebenarnya adalah konflik mereka merebut tanah. Jadi ini konflik kekuasaan. Ini sama sekali tidak ada urusan dengan agama. Kita seringkali berpikir bahwa wah, kalau Israel, orang Kristen rasa-rasanya mau pro Israel. Soalnya itu kan jalur sejarahnya dengan kita. Mengapa? Karena kita ini kekristenan lahir dari Israel. Jadi kita pro Israel. Lalu orang Islam itu pro Palestina. Karena banyak orang Islam di sana. Ini ngawur saudara ya. Mengapa? Karena di dalam Israel sendiri ada orang beragama Islam. Tapi di Palestina sendiri ada orang beragama Kristen. Dan banyak orang Kristen. Itu ada di Palestina. Pada waktu Israel membombardir Palestina, yang mati juga banyak orang Kristen. Pada waktu Hamas menyerang Israel juga, yang mati juga orang Islam. Jadi ini bukan urusan Islam lawan Kristen. Sama sekali tidak. Ya. Dan karena itu juga adalah ngawur yang mengirim orang untuk jihad dan sebagainya. Itu sesuatu kebodohan menurut saya. Itu bukan perang agama, itu perang dua negara yang memperebut kekuasaan. Kalau Indonesia sama Malaysia perang, merebut satu wilayah, itu tidak ada urusan. Di Malaysia juga ada orang Kristen, di Indonesia ada orang Kristen, di Malaysia ada Islam, di Indonesia ada Islam. Waktu Indonesia bom Malaysia, tidak peduli Kristen atau Islam di sana. Waktu Malaysia bom Indonesia, tidak peduli ada saudara seiman di sini dihantam. Ini karena politik kekuasaan. Demikian juga Israel dan Palestina. Karena itu kita salah ya kalau kita lalu akhirnya menganggap bahwa ini urusan agama. Tidak. Nah, bagaimana sikap kita di sini? Nah, kita memang saya juga ditanya beberapa orang, tapi saya bilang sukar menjawab. Mengapa? Karena tentu yang bersalah, pihak yang bersalah tidak bisa kita benarkan. Tapi pihak yang benar tidak bisa kita persalahkan. Persoalannya adalah bahwa kita ini tidak mendapatkan informasi berita yang berimbang.
Kalau kita melihat berita-berita di Indonesia, TV-TV Indonesia biasanya lebih memojokkan Israel dan lebih menyuting atau memberikan berita-berita yang lebih memprihatinkan untuk rakyat Palestina. Tapi kita juga tidak tahu kejahatan Palestina, kenakalan mereka, keusilan mereka dan sebagainya. Kalau kita lihat di TV-TV luar negeri, mereka juga memberitakan yang berimbang. Sehingga Israel, kalau di TV Indonesia, kita lalu mendapatkan Israel yang terlalu arogan. Sehingga akhirnya banyak orang ikut mengutuk-ngutuk Israel. Tapi kalau kita melihat juga berita-berita yang berimbang, ternyata juga Hamas yang di Palestina ini juga tidak baik-baik amat. Mereka juga orang jahat juga yang suka mengorek-orek Israel, yang cari perkara. Sehingga Israel juga akhirnya dalam keadaan begitu, Israel memang bertekad membasmi mereka. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai sampai kita mendapatkan berita-berita yang berimbang. Dan atas nama kemanusiaan, memang kita prihatin terhadap semua ini yang terjadi. Ya. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan urusan agama. Kita memang harus berdoa ya supaya Tuhan minimal menyelamatkan saudara-saudara seiman kita yang baik yang ada di Israel maupun juga yang ada di Palestina. Ingat juga saudara ya, kita seringkali bela Israel juga. Kita bela Israel, tapi kita tidak tahu bahwa Israel tidak percaya Yesus. Mereka anti Kristus. Tapi sedangkan saudara-saudara yang ada di Palestina, mereka orang Kristen. Nah, kalau kita membela Israel saja, tapi sedangkan mereka tidak percaya Yesus, tapi orang-orang yang percaya Yesus ada di Palestina mati banyak, lalu bagaimana? Ya. Nah, karena itu maka memang ini sama sekali bukan urusan agama. Karena itu marilah kita berdoalah supaya Tuhan bekerja bagaimana caranya untuk meneduhkan semua situasi ini. Biarpun demikian, saudara, saya sendiri punya keyakinan bahwa perang ini akan sampai pada akhir zaman. Nah, apa yang saya ceritakan ini terlalu pendek, saudara ya. Kalau saudara mau tahu panjang tentang sejarah Israel yang panjang lebar, saya pernah membahas, saudara ya, tentang Israel ini mulai dari zaman Abraham sampai dengan akhir zaman nanti Israel itu bagaimana. Dan bukunya sudah ada. Itu saya mengkhotbahkan itu membahas itu 2 tahun. 2 tahun. Dan mungkin seluruh total buku itu mungkin ada sekitar 1700 sampai 1800 halaman. Dengan buku berjudul Israel Dulu, Kini, dan Nanti. Kalau saudara perlu buku itu, mau membaca buku itu, saudara bisa hubungi saya untuk membeli buku itu. Tapi pokoknya buku itu mulai bahas tentang Israel, mulai dari zaman Abraham sampai nasib terakhir Israel setelah Tuhan Yesus datang kali kedua. Itu bagaimana? Saya bahas sepanjang itu. Ya, jadi ini kira-kira pandangan saya sekilas saja. Apa yang saya bagikan terlalu sedikit, biarpun saya sudah omong panjang, tapi ini terlalu sedikit daripada rangkaian sejarah Israel Palestina yang bisa kita ketahui sesungguhnya.